وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأسر أمي قال نعم سري أمي متفق عليه. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya. Kembali kita bersyukur kepada kita biar sahih. Sampai pada hadis ke-14 dari bab bakti kepada orang tua dan silaturahmi. An Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Jadi Siti Asma, kakak dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sering kita bahas ini ya, Siti Asma itu kakaknya Siti Aisyah, lain ibu. Siti Asma bercerita, Qadiman alaiya mu'min, ibuku datang kepadaku, wahiyya musyrikatun, dan ibunya saat itu musyrikah, masih dalam keadaan di luar Islam. Jadi Siti Asma sudah hijrah. Siti Asma sudah hijrah dari Mekah, sudah pindah ke Madinah. Cuma saat itu ibunya Siti Asma, ya salah satu istri dari Sayyidina Abu Bakar. Salah satu dari istrinya Sayyidina Abu Bakar. Entah waktu itu sudah dicerai atau belum. Cuma perempuan ini, ya istrinya ini, ibunya Siti Asma, kebanyakan riwayat mengatakan tidak Islam, tapi ada riwayat beliau masuk Islam. Itu dalam kitab tasawuf. Jadi intinya ada dua pendapat, jadi nggak masuk Islam, ada yang mengatakan masuk Islam pada akhirnya. Jadi ibunya ini tinggal di Mekah, nggak ikut hijrahnya itu tadi karena dia ada Islam. Hijrah, dan mungkin juga karena cerai sudah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau biasanya kalau Islam pasti ikut hijrah, ikut suaminya. Jadi tidak ikut hijrah dan belum Islam. Setelah Siti Asma sudah tinggal di Madinah, datanglah ibunya tersebut di zaman Rasulullah masih hidup. Di Rasulullah artinya zaman Rasulullah masih hidup. Dan ini kejadiannya di waktu perang setelah perjanjian Hudaybiyah ya. Ya, di Rasulullah di zaman Rasulullah hidup, itu setelah perjanjian Hudaybiyah. Itu sudah lama ya. Sudah lama, Rasulullah hidup sudah lama. Pas sampai ke Rasulullah, lalu aku bertanya dengan Rasulullah SAW. Qultu, aku berkata, saya berkata, Qadiman alayya mu'min. Rasulullah, ibuku datang. Wahiyya raghibah, dan ibuku ini raghibah. Apa itu raghibah? Pengen. Nah, dia pikir raghibah ini dua. Satu, seperti yang diterjemahkan di kitab Qawmi'atan inti tas'aluni syai'an. Ibunya datang mau minta sesuatu, uang, ada harta, ada perlu saya dunia. Itu raghibah yang pertama. Raghibah yang kedua, diartikan dalam bahasa Arab itu raghibah bisa diartikan dua. Kalau raghibatun lisyai' berarti pengen sesuatu. Kalau raghibatun anisyai' enggak mau sesuatu. Itulah salah satu kalimat yang agak repot. Raghibun itu bisa dua artinya. Dilihat kalimat belakangnya apa. Kalau pakai kalimat an berarti enggak mau. Raghibaan berarti enggak mau. Kalau raghibali berarti mau. Makanya di sini dua tafsiran. Pertama, ibunya datang ke Madinah
pengen uang. Raghibatun fil mal. Yang kedua, raghibatun anil Islam. Tidak mau masuk Islam. Jadi ibunya datang, ini menurut riwayatnya kan masuk Islam. Ketika datang dia masuk Islam, raghibah Islam, tidak mau masuk Islam. Makanya tanya Rasul Asma dengan Rasulullah SAW. Ibu pun datang, kadang mau masuk Islam. Ibu pun datang, ya Rasulullah, minta apa? Masih belum Islam. Apa asliru ini? Apakah saya perlu asil wasal itu nyambung silaturahim? Dalam arti kalau tadi perlu uang ya bisa dakwin. Dalam arti kalau tadi karena masuk Islam dia diajak apa berakhlak baik dengan ibunya. Jawabannya adalah ini kita juga bakal juga dapat pertanyaan kayak gini. Ada orang yang Islam ibunya belum, abahnya belum. Dan apakah tetap perlu bakti, tetap perlu silaturahim? Rasulullah menjawab, "Na'am, silikum sakit, silikum." Ini sambung silaturahim kepada ibu juru bakti, walaupun beda agama. Tapi perlu diketahui kan, baktinya ada batas. Insyaallah mudah-mudahan semuanya kita keluarganya dijaga ikhlasnya imannya. Ini seandainya ada beda agama yang ini dengan orang tua, bakti itu tetap baik. Sakit ditengok, namanya perlu harta dikasih dan seterusnya. Ngomong jangan dibentak-bentak, ya seperti kita baik pada orang tua biasa. Cuma tidak wajib mengikuti sesuatu yang dilarang syariat, bahkan haram. Misalnya ibunya nyuruh sesuatu bikin haram, kan dia agamanya beda, gimana? Dosa, nggak boleh diikuti. Ya, sebagaimana contoh ibunya merayakan hari raya di luar Islam, perlu nggak kita ikut merayakan? Nggak perlu, nggak boleh. Kenapa? Nah, itu dukungan kepada agamanya. Bolehkan seperti itu. Pokoknya kalau perintah ataupun ajakan melakukan sesuatu yang haram, tidak perlu taat kepada siapapun. Ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khaliq. Jadi gak ada yang namanya nurut sama manusia. Bahkan orang tua sekalipun kalau melanggar perintah Allah. Tapi kalau wali yang nyuruh gimana? Kebanyakan ini disuruh ahli, nggak mungkin wali ngajak manusia, nggak mungkin. Kalaupun mungkin dia pernah dengar cerita, tapi bujurnya biasanya ceritanya yang bermasalah. Banyak cerita palsu tersebar di kisah-kisah yang nggak ada sanadnya. Bukan dari Nabi Muhammad ya, kisah-kisah umat. Hadis saja perlu dikoreksi, apalagi kisah biasa. Jadinya wali ini, wali begitu. Ini satu contoh, ada satu cerita. Ada beberapa orang datang ke satu orang yang dikenal wali. Sampai di rumah itu, ternyata walinya nyuruh mengerjakan sesuatu yang dilarang. Padahal wali. Nah ini ceritanya sebentar ya. Ini contoh, ada cerita yang tidak ada pasti kebenarannya. Diceritakan apa walinya nyuruh melakukan sesuatu yang dilarang. Akhirnya waktu itu yang disuruh jenis makanan, jenis sesuatu yang dibuka dimasukkan ke dalam mulut. Disuruh dari beberapa orang itu, sedikit mungkin 3 atau 4 orang, semuanya oke, nurut karena wali yang nyuruh. Karena wali yang satu nggak mau. Kenapa? Syariat melarang. Syariat melarang. Akhirnya selesai,
Walinya bilang, kalian tahu yang aku beri kalian tadi itu sesuatu dari surga. Kata walinya, langsung yang lain tuh yang nurut sama wali seneng bahagia. Rupiah kada nurut sama wali, mungkin bahasa kita kayak gitu. Dapat bagian dari surga. Akhirnya apa yang dilakukan? Selesai. Pulang ke rumah. Orang tadi bermimpi Rasulullah senang sama dia. Kenapa? Yang 3 tadi, yang 2 tadi nurut, tapi melanggar syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun contoh ya. Saya nggak tahu kepastian ceritanya. Ini cerita juga kayak contoh cerita yang tersebar. Di cerita ini contoh aja. Walaupun yang tadi dapat sesuatu dari surga, ujung-ujungnya yang nggak nurut malah yang lebih hebat. Kenapa? Dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Yang lain terpancing dengan karomah, terpancing dengan ini melanggar perintah Allah. Nggak bisa. Nggak ada seperti itu. Itu kalau ceritanya benar. Dan juga ada pernah satu qadhi, satu hakim. Dia didatangi sama 2 orang yang sedang cekcok. Ya hakim, kata satu orang ini lapor. Ya orang ini mencuri sapi saya. Nuduh dia. Hakimnya bilang, mana buktinya? Kan gitu. Udah hukum syariat kayak gitu. Dia datang menuduh orang mencuri. Diterima tuduhannya dengan syarat, mana bukti? Bukti. Ada hadis Rasulullah yang nas bidakwahum tad'u al-kull amwala ba'd. Kalau manusia itu diterima tuduhannya, pasti dia semua nuduh. Ya Rasulullah, wah hakim itu duit ulun, itu mobil ulun. Pasti dia main tuduh aja. Kenapa? Inilah ilmunya orang. Tuduhan nggak boleh. Walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Tapi bukti itu harus ada pada saat penuduh. Kan gitu. Yang nuduh harus bawa bukti, tanya bukti. Ada. Akhirnya ternyata yang mau menuduh ini tadi waliullah, seorang wali. Angkat tangan. Ya Allah, hakim ini kada terima dengan tuduhan saya. Sapinya dipanggil suruh ngomong. Sapinya dipanggil suruh ngomong. Kamu punya siapa? Ngomonglah sapi. Saya punya ini. Saya punya. Kira-kira sidangnya beres kan? Hakimnya bilang, mohon maaf, kesaksian sapi tidak diterima secara begini. Betul kan? Kita tuh anak kecil jadi saksi gak ada sah. Orang yang ada kekurangan di akalnya jadi saksi gak ada sah. Orang yang tidak adil, apa itu manusia normal, ahli maksiat jadi saksi gak ada sah. Sapi jadi saksi sah gak ada. Jadi begitu, tidak diterima, karomat gak ada. Lo betul percaya sama karomat, sehingga hakimnya hormat sama orang ini, hormat sama orangnya. Cuma dalam bab ini, dalam hukum ini, gak bisa. Kesaksian itu harusnya ada. Nah itu ya, ini cuma contoh aja. Gak ada yang namanya nurut sama makhluk dalam manusia. Kita harus paham itu. Dan gak mungkin ada wali ngajak manusia. Kadang mungkin. Kalau ada cerita yang tadi yang pertama tadi itu cerita satu belum tentu benar. Belum tentu benar. Gak mungkin ada wali ngajak manusia. Kadang-kadang tuh orang diwalikan ngajak manusia. Kalau wali yang sungguh, gak mungkin ngajak maksiat yang benar-benar pasti mati. Mungkin kalau sesuatu yang kaya, bukan maksiat tapi kaya-kaya gak baik. Kadang-kadang ada orang mau sholat sebentar, kayaknya sholat dulu, sini dulu. Ada, yang gitu mungkin ada. Kenapa? Itu bukan nyuruh pada sholat, nyuruh nunda sholat. Ternyata dia mau sholat, disuruh tunda karena ada jamaah. Itu bukan nyuruh jelek, itu nyuruh malah sunnah, dipikir kayak gitu. Biar mau sholat di awal waktu, tunda. Karena setengah jam yang ke depan ada rombongan sholat berjamaah, itu lebih afdal. Nah, begitu ya. Nah, sama halnya di sini. Bakti kepada orang tua itu nggak ada batasnya. Cuma kalau haram, ya, batasnya itu tadi
haram dan melanggar syariat. Kalau cuma memberi ngasih hadiah itu nggak ada masalah walaupun dia di luar Islam. Wa Zainab at-Taqafiyah imra'ati Abdullah bin Mas'ud. Dari Zainab at-Taqafiyah, istri Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda saat itu sedang pengajian perempuan. Jadi perempuan Ansor mereka meminta waktu kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat perempuan yang lainnya minta waktu untuk mendengarkan nasihat tausiah dari Rasulullah SAW. Dia itu juga pengajian perempuan bahasa kita kayak gitu. Cuma mereka sesuai dengan adab, tutup aurat, tidak ketemu laki-laki, Rasul tak melihat dan seterusnya. Hijab. Saat itu Rasulullah bersabda, salah satu di nasihatnya, "Tasaddaqna ya ma'syarun nisa'i walau min huliyikun atau min haliyikun." Sedekahlah kalian wahai para perempuan, walaupun min huliyikun atau haliyikun, walaupun dari perhiasan kalian. Ini maksudnya walaupun seandainya dia kena kalau sedekah sekali, saya nggak punya harta, dulu cuma punya perhiasan. Apa sedekah perhiasan? Yang nggak dipakai ya, yang tidak dipakai, yang dihajatkan. Disuruh seakan-akan ini bukan kalimat walau, biasanya kita walaupun, kan walaupun kayak kemarin pernah kita bahas, walaupun sebelah kurma. Kan kalau walaupun itu biasanya yang paling kecil, paling sedikit. Ini kok paling mahal? Walaupun dari perhiasan. Artinya seandainya nggak ada harta yang lain, cuma punya perhiasan dan dia nggak memerlukan itu, mau sedekah betul. Qala Siti Zainab at-Taqafiyah, istri Abdullah bin Mas'ud, bukan Zainab binti Rasul ya. Zainab at-Taqafiyah mengatakan, "Kharajatu ila Abdullah bin Mas'ud." Aku pulang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan ngomong kepada Abdullah, kepada suaminya, "Qultu lahu innaka rajulun khafifun dhatil yadi." Wahai Abdullah, engkau itu laki-laki yang khafif, ringan, artinya orang susah. Bahasa Arab begitu ya. Rata-rata dia ngomong sama suaminya, biar orang miskin Pak, ada rajulun khafifun dhatil yadi, pemilik tangan, maksudnya biar memiliki orang yang perlu diberi, biar punya tanggung jawab, biar memerlukan harta. Kenapa kamu gini? Didengarkan mereka sampai selesai. Wa inna Rasulullah qad amara bis-sadaqati fa'atihi fas'alhu. Rasulullah nyuruh kita perempuan sedekah, wahai Abdullah. Maka datang Rasulullah dan tanya kepada Rasulullah. Ini istri yang nyuruh kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tanya kepada Nabi Muhammad SAW, fa in kana dzalika yujzi anni wa illa sarraftuha ila ghairihi. Kalau aku kasih kepada kamu, cukup kepadaku, aku kasih. Wa illa, kalau tidak, sarraftuha ila ghairihi, aku kasih kepada selain kalian. Artinya yang disuruh nanya ini, nanya apa? Boleh nggak aku kasih kepada engkau? Boleh nggak aku berikan kepada? Jadi dia punya pikiran mau sedekah, sedangkan suaminya ini miskin, susah. Boleh nggak sedekah sama suami? Sedangkan suaminya orang hajat. Suruh tanya kepada Nabi Muhammad SAW.
sama. Apa jawabannya Ibnu Mas'ud? Balik dihian. Ini sedekah yang dimaksud sedekah wajib ya. Maksudnya boleh nggak aku sedekah zakat dari emas saya? Nah ini hadis ini khilaf ulama. Jadi satu menafsirkan bahwa perhiasannya seorang perempuan itu wajib disedekahin, artinya wajib zakat. Yang kedua mengatakan tidak wajib zakat. Dan di fikih kita Syafi'i perhiasan perempuan tidak wajib dizakatin. Tapi itu perhiasan yang dipakai, yang dipergunakan. Walaupun bukan dipergunakan tiap hari, ya bukan. Perhiasan yang dipergunakan ada munasabah tertentu dan tidak lebih dari ukuran normal, ukuran wajar. Misal contoh ibu-ibu tuh rumahnya punya cincin 2, misalnya, atau kalung dan sebagainya. Nah, kalau 2 normal, yang punya 2 nggak ada wajib. Kalau normalnya punya berapa? Yang normal tuh punya cincin 4. Kalau 2 mungkin kan gantian dipakai wajar. 4. Nah, yang lebihnya wajib dizakat. Begitu, intinya nanti itu fikihnya ya. Jadi di sini seperti itu. Mungkin saat itu emasnya di Zainab ini lebih dari nisab 82 gram, lebih dari itu. Makanya tanya, kalau kamu sedekah ke kamu wahai suamiku, sah tidak zakat? Jatuh ya yujzi'u ayyusqitul fardhu, apakah gugur kewajibanku kalau masih kemana? Kalau ada gugur, wa illa, jika tidak gugur, saraftuha, aku kasih itu kepada selain kamu. Apa jawabannya Allah? Bagi anti, kamu yang datang yang tanya, sumpah kan gitu, kamu yang tanya. Antara itu hari itu belakang. Idza ra'at al-ansar juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di situ ada satu perempuan kayak Ansar juga. Ya, ada satu perempuan dari kaum Ansar. Di babi Rasulullah, di pintu Rasulullah SAW, di pintu rumahnya Rasulullah mau datang mau ketemu Rasulullah, mau tanya, hajatku sama hajatnya seperti dia. Jadi sama-sama ada perempuan juga mau datang. Siapa perempuannya? Dalam riwayat namanya persis Zainab. Jadi yang pertama tadi kan Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud. Yang di pintu yang sudah datang duluan Zainab, istri dari Uqbah bin Amir atau Abi Mas'ud. Julukannya Abi Mas'ud. Kalau tadi kan yang pertama Ibnu Mas'ud, ini yang kedua istrinya Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr. Itu salah satu pendapat namanya begitu. Itu kalau nggak Zainab namanya ya Budailah, dua pendapat. Namanya Budailah. Ada dua pendapat. Budailah sama-sama istrinya Uqbah bin Amr, sama-sama istrinya Abi Mas'ud. Ada yang mengatakan Zainab, ada yang mengatakan Budailah. Budailah binti Thabit. Itu ada khilaf di situ. Nah, karena ada masalah khilaf nama itu orangnya ada betulan. Nah, hajat buatnya pertanyaanku sama seperti dia, sama-sama bertanya boleh kan kasih kepada suami. Bahkan Rasulullah SAW tertukir dari hikmah, dan Rasulullah SAW telah diberikan hibah yang besar. Wajar ya, yang laki takut sumpah apalagi yang perempuan. Dan ini penting ya, para perempuan, wanita yang ibu harus ada jarak dengan guru atau ustaz atau habib yang laki-laki. Harus ada jarak batas. Ya sahabat, nggak segampang itu ngomong.
Walaupun itu Rasulullah SAW. Wibawa itu dua, jadi orang yang memang berwibawa atau kitanya yang menghormati. Kadang ada orang mungkin berwibawa tinggi wibawanya, kitanya kurang hormat, akhirnya kayak tak ada wibawanya. Atau ada orang yang pun kan ada wibawanya secara dohir, kan ada kan orang dari gayanya, berpakaiannya, cara ngomongnya, wajahnya mungkin nggak ada wibawanya, tapi kitanya hormat, jadi berwibawa. Nah itu kita harus dua hal, khususnya para wanita, sama laki-laki, guru, ustaz dan seterusnya. Kita tuh perlu jaga. Ya kayak gini, kalau bisa jangan sembarangan langsung ngomong, takdim sedikit. Menjaga aurat dia, bukan aurat yang diketahui, tapi menjaga kehormatan dia dan juga menjaga urusannya. Apalagi kalau sampai kayak haram, hati-hati ya. Berdua di satu ruangan, mau tanya hukum kada boleh. Duduk satu ruangan kosong, berduaan aja. Walaupun mau belajar kada boleh, haram ya. Dia sama satu orang perempuan yang belajar tidak mahram, berduaan di satu ruangan besar. Satu ustaz di kamar. Yang datang masuk ke kamar berdua, betul-betul haram, dosa. Tapi perempuannya kadang apa-apa. Tetap walaupun dia nggak ngomong, berduaan aja haram. Walaupun tutup aurat, ini dia ngomongin tutup aurat. Tapi pakai hijab sama saja. Berduaan di satu tempat yang terpisah, tertutup, haram. Lain kayak di dalam masjid berduaan, pintunya dibuka, kelihatan dari luar. Kalau berduaan tidak ada masalah karena di tempat umum terbuka. Atau datang ke rumahnya terbuka, pintu terasnya terbuka, pintu rumahnya terbuka, hanya di situ. Jadi sudah dikatakan berduaan di sana. Itulah yang cerita. Tapi kalau berduaan di tempat terpisah, terus walaupun hanya hukum. Kalian ini sahabat Rasulullah, kayak gitu. Kita ini jangan sampai terlalu gampang ya, ibu jangan terlalu gampang ya Pak. Tawa-tawa itu gaya-gaya yang kurang baik. Apalagi zaman sekarang kadang-kadang Ustaz kayak artis. Lewat di mobil dada-dada. Itu masih kayak gitu masih penting lah. Nanti kayak artis bujuran kalau Ustaznya merah sampai tepuk tangan. Kan harus kayak gitu kan kalau mau Ustaz datang jalan bukan jalan. Ini agama bukan main. Perempuan itu harus ada jarak dengan laki-laki. Dan begitu para sahabat, mereka berdua ini wibawa, takdim dengan Rasulullah. Ketemu di situ nggak berani ngomong ke dia, tuh jaga kehormatannya. Dan ini juga bisa kan? Kita ini di Indonesia punya adat ya nyapa. Ada kita kan gitu kan? Ketemu orang tuh menyapa, itu adat kita. Dan itu kita anggap sopan, memang betul. Sopan untuk kita, untuk adatnya sopan. Tapi secara agama, kalau menyapa perempuan yang bukan mahram, itu bukan adab yang paling bagus. Ketemu binian, istri orang di jalan, atau perempuan yang bukan mahram di jalan, nyapa, itu nggak sopan. Secara agama, ada sopan. Walaupun kita tuh kayaknya sopan, kalau kita kan sopan, menurut adat kita. Tidak. Ini sekarang bukan masalah halal-haram ya. Kalau cuma nyapa mungkin kada haram. Yang penting kada sampai syahwat melihatnya. Ya, ada apa? Nyapa itu sopannya kayak apa? Jangan lihat wajah. Kalau memang perlu nyapa, kadang-kadang memang perlu nyapa. Mampir rumah tetangga, lebaran bisa maksudnya. Kayak apa? Assalamualaikum, minal aidin, ibu, minal aidin ya. Kada fokus sama wajahnya, jangan lihat wajahnya. Itu sopan. Walaupun menyapa, tapi menyapanya tidak fokus bersama. Itu ada dari sopan secara syariat. Dan secara kita pun juga kalau udah nyapa kan baik-baik aja. Yang penting jangan fokus sama wajah. Apalagi sampai bersentuhan dan seterusnya. Jadi dijaga lagi. Kembali ke masa kita. Jadi mereka berdua berdiam, nunggu. Fakharaja alaina. Lalu keluarlah Sayyidina Bilal. Qulna lahu iti Rasulullah akhbirhu. Tolong bilang kasih kabar Rasulullah. Anna ra'ataini bil babi tas'alani. Ada dua perempuan nanya di pintu. Atunsiru sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Boleh enggak sah tidak perempuan tadi sedekah untuk suaminya, zakat untuk
yatim fi hujurihima, yang ada pada wali, yang ada yang dirawat oleh mereka. Kalau tanyakan ke Rasulullah seperti itu, jadi boleh nggak perempuan punya anak yatim dikasih anak yatim dari zakat tadi? Atau perempuan punya suami yang fakir miskin, ngasih zakat suaminya, boleh tidak? Wala tukhbirhu man nahnu, tapi jangan bilang siapa kita, rahasiakan. Ini ada bagusnya juga ya. Kalau bertanya soal yang sensitif itu jangan ngomong saya, rahasiakan. Bagus. Kalaupun memang dia harus curhat, kadang-kadang dia ada masalah keluarga, dia masalah sama istri dia, ibu masalah sama suaminya. Datang ke Ustaz, jangan ngomong, Ustaz perlu dikelahi sama bini ulun, ulun kayak gini, gimana hukumnya? Jangan. Terus tanyanya gimana? Ustaz, seandainya ada satu orang laki-laki kayak gini sama istrinya, kayak apa? Itu bahasa bagus dan sopan. Dan itu bahasa membuat Ustaznya bersyukur. Kadang anggap pian, oh ini pian ini. Jadi pian ngasih cara, ini belum tentu pian. Kalau ada yang tanya, kalau ada laki-laki kayak gini, berarti kita langsung, alhamdulillah, belum tentu pian yang ditanya. Kita bisa langsung arahkan ke orang lain. Tapi kalau udah pian Ustaz, belum nih kayak ini, mau nggak mau Ustaznya mikirnya ke pian. Bisa-bisa nggak objektif jawabannya nanti akhirnya. Jadi jangan saya ya. Itu bagus. Kan tujuannya dia dari jawaban kan. Bukan Ustaz yang tahu itu dia, bukan. Tujuannya kita kan dapat jawaban. Oh, kalau ada laki-laki begini. Tapi kan pertanyaannya sensitif benar. Ini pasti tahu Ustaznya. Kadang mungkin kisahnya orang. Ini kisah orang sendiri. Gak apa-apa. Yang penting gak diucap. Jadi tetap ngambang gitu. Itu cara paling bagus ya. Apalagi berhubungan dengan aib pasangannya. Ustaz kalau bini dulu kayak gini gimana? Ya. Ustaz kalau suami dulu kayak gini gimana? Ya bagus. Kalau ada orang cerita aja. Nanti mungkin itu ada babnya di depan. Akhirnya masuklah Sayyidina Bilal melaporkan. Ya. Fasa'alahu, faqala lahu Rasulullahnya. Ada kan Sayyidina Bilal bilang begini, Rasulullah ada yang tanya, ada dua orang. Boleh nggak dia sedekah sama suaminya dan sedekah untuk anaknya yang yatim? Rasulullah boleh tanya, manhum, siapa dia mereka berdua? Ini pertanyaannya Rasulullah, bukan Rasulullah pengen tahu orangnya, tapi Rasulullah ingin menjawab dengan detail. Soalnya kalau dijawab boleh, takutnya nanti ini istrinya suaminya nggak berhak. Jadi takutnya suaminya nggak berhak untuk memastikan. Makanya Rasulullah tanya, siapa mereka berdua? Dijawablah sama Sayyidina Bilal, Imra'atun minal Ansar wa Zainab. Satu perempuan dari Ansar dan Zainab. Nah ini dia. Riwayat ini malah menguatkan bahwa yang kedua namanya Hudailah dan Zainab. Karena Bilal punya perempuan Ansar dan Zainab. Kalau Rasulullah ini Zainab dia. Rasulullah tanya, Zainab yang mana? Zainab banyak istri Rasulullah dari dunia Zainab. Faqala Rasulullah mengatakan, Bilal mengatakan imra'atu Abdillah. Zainab istrinya Abdillah. Zainab istrinya Abdillah. Ketika dijawab langsung Rasulullah SAW tahu. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, lahumma ajran. Mereka berdua mendapatkan dua pahala. Ajrul qarabah, pahala memberikan kerabat. Wa ajrus shadaqah, dan pahala bersedekah. Double pahalanya. Suami itu kerabat yang paling dekat, anak itu kerabat yang paling dekat, lebih dekat dari yang lain. Nyambung kepada mereka itu yang terbaik.
dan dapat pahala sedekah seperti sedekah secara umum. Begitu juga aslinya sama, sudah pernah kita bahas di depan dulu kan, laki-laki kalau mau ngasih hadiah sedekah sunnah boleh kepada istri, nggak apa-apa. Bahkan dikatakan yang paling afdal itu yang hadiah kepada istri, yang diutamakan daripada masih orang asing. Sedangkan istrinya perlu, kasih istri. Sedekah sunnah dapat. Bahkan makanan yang dia taruh, yang terletakkan, yang suapkan istri dia itu ada pahalanya. Makanan yang kita sediakan, yang kita berikan ke istri ada pahala. Cuman bedanya gini hadirin, ini perlu diperhatikan. Kalau laki-laki kan dia wajib masih nafkah istri dan anaknya, dia nggak boleh masih zakat istri dan anaknya. Zakat, kemudian kafaro dan seterusnya nggak bisa, karena itu yang wajib dinafkahi. Tapi kalau sedekah sunnah, infak biasa saja, hadiah itu boleh. Sedekah sunnah, infak, hadiah boleh suami kasih istri dan anaknya. Kalau perempuan ngasih suami gimana? Sama boleh. Cuma perempuan lebih banyak bolehnya. Bahkan zakat pun seandainya suaminya berhak sah, anaknya berhak sah. Kenapa? Tadi di pertanyaannya seperti itu kan, anak yatim yang saya pelihara selagi berhak sah. Kalau anak itu walaupun ada yatim ya, bapak juga boleh kasih zakat ke anak ya, dengan syarat, ada syaratnya. Anaknya sudah dewasa, sudah tidak wajib dinafkahi dan masuk kriteria yang wajib zakat, yang wajib dikasih, yang berhak masuk kriteria yang berhak menerima zakat. Dia punya anak karena udah bergawe, tapi sedikit miskin, boleh kan kasih zakat sama anaknya? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah dewasa, sudah tidak wajib dinafkahi. Kalau masih wajib dinafkahi, tidak sah memberi zakat kepada keluarganya. Jadi kaidahnya gini, orang yang wajib kita kasih nafkah nggak sah kita zakat kepada dia. Tapi kalau yang tidak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Itu kaidahnya. Nah begini sekarang. Jadi tadi makanya perempuan kasih suami zakat boleh. Kenapa? Karena yang wajib kasih nafkah itu suami, kasih bini ke suami gak ada wajib. Ini kalau sesuai memang benar-benar dibutuhkan. Kalau tidak hadirin, ya jangan. Kadang-kadang ini kayak gini cuma akal-akalan aja. Pelit, Pak, daripada duit dulu kasih orang, dulu kasih pian aja kayaknya zakat ulun tinggi. Tapi nanti ulun kasih pian belikan ulun emas lah, ulun kasih pian belikan ulun handphone baru lah. Nah itu bukan zakat. Ini titip belikan barang namanya. Istri ngasih ke suami, nih tolong zakat dulu, udah dikasih, tapi belikan dulu handphone baru. Itu namanya pun bukan zakat, bukan sedekah. Tak boleh kayak gitu. Ini yang dimaksud memang benar-benar hak. Jadi nggak main-main ya. Walaupun memang mudah, walaupun memang secara fikihnya ini gampang, dikasih kemudahan, tetapi ya jangan dibuat. Subhanallah ya. Ini sebetulnya peringatan buat para wanita, peringatan buat para wanita dan rahmat untuk keluarga yang memang tidak mampu, yang memang tidak mampu, nggak apa-apa. Bahkan ngasih suaminya sah. Tapi sekali lagi bukan untuk main-main. Ini pentingnya saya ibu-ibu. Seandainya mudah-mudahan dia dilancarkan rezekinya, suami dia dilancarkan dari orang kaya raya, dunia dan akhirat. Cuma seandainya bisa, ada yang tidak mampu daripada dia sedekah ke lain, ngasih hadiah ke lain, dipakai buat suami, itu lebih daripada ngasih adik, ngasih kakak, ngasih saudara murni. Sama juga kita sebagai laki-laki, biar punya duit banyak, ya, biar punya kemampuan. Bisa punya kemampuan untuk sedekah. Sedekah kan masih keluarga bagus kan? Bagus. Baik.
Tapi sebelum keluarga yang kayak kakak, adik, paman, kalau istri dia masih ada hajat, kadang-kadang tuh nafkah dikasih sudah selesai, tapi dia masih punya keperluan. Nafkah tuh pada banyak kan ini. Kalau kami nafkahnya ke istri dulu tuh 1 bulan dikasih 1 juta cukup, belum lu kasih. Sekarang lu punya duit 5 juta, mau lu bagi-bagikan ke orang lain. Sebentar, jangan dikasih orang dulu. Atau dibagi 2, istri ini yang tadi 1 bulan cukup, masih punya hajat lain nggak? Tanya nih ibu, biar ada keperluan apa? Kadang-kadang tuh di rumah dia perlu sesuatu di dapurnya, perlu sesuatu untuk pakaiannya. Kadang-kadang pakaiannya kelihatannya ada aja, tapi dia nggak punya pakaian yang agak rapi, yang agak bagus. Ini yang seperti itu lebih utama daripada ngasih yang lain. Sunnah ini ya sekarang ya. Walaupun memang dia udah punya nafkahin istrinya tadi, udah cukup nafkahnya, nggak cukup buat makan dan selainnya. Tapi ya tolong diperhatikan. Kadang-kadang mungkin istrinya perlu buat beli make up. Ya. Oh itu juga yang nikmatin bukan istri-istrinya, dia nikmati kan ketika dia rapi. Seandainya ada, kalau ada memang tidak pernah ada paksaan dalam agama. Itu aturan syariat. Jadi kita perlu memperhatikan ya. Kalau ada rezeki lebih, yang terutama tentu keluarganya, saudaranya, kakaknya, adiknya. Sebelum orang lain yang keluar,